Selamat datang di pertemuan Klub Denpasar Bahasa Toastmaster. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, tahukah kita kalau pada awalnya Toastmaster berdiri di Santa Ana, California pada tanggal 22 Oktober 1924. Hampir 97 tahun ya. Saat ini Toastmaster sudah ada di 145 negara. Padahal negara yang diakui PBB ada 200. Ini artinya Toastmaster sudah ada di mana-mana, dengan jumlah klub lebih dari 16.000. Denpasar Bahasa Toastmaster, salah satunya, debat singkatannya berdiri pada tanggal 29 Januari 2021. Pertemuan kami akan selalu daring atau dalam jaringan, setiap hari Minggu, pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Pada pukul 2 sampai 4 waktu Indonesia Tengah. Siapa saja boleh ikut, boleh ajak teman, keluarga, siapa saja. Nah, sebelum pertemuan pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mohon mikrofon atau corong bicara agar disenyapkan, kecuali saat Anda akan berbicara. Yang kedua, mohon agar video tetap dibuka, karena dukungan dan respon positif Anda sangat berarti bagi para pembicara. Yang ketiga, mohon menggunakan nama asli, bukan nama gawai atau alias. Penulisan nama dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk pemegang peran, nama, klub Toastmaster, kota. Untuk anggota Toastmaster, nama, klub Toastmaster, kota. Dan untuk para tamu, nama, kota. Mohon agar setiap pembicara menandai penghitung waktu untuk mengetahui alokasi waktu yang masih tersedia. Silahkan menggunakan atau memberdayakan ruang obrolan untuk bertanya, memuji, atau berkomentar. Mohon perhatian bahwa pertemuan ini akan direkam dan ada kemungkinan akan diperlihatkan di media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kendali akan saya berikan kepada Presiden Debat untuk membuka pertemuan pada hari ini. Mari rekan-rekan, kita sambut Toastmaster Denny Surya. Terima kasih SAA kita untuk pembukaan yang sangat menarik. Oke, selamat datang di acara Denpasar Bahasa, pertemuan pada tanggal 10 Oktober 2021. Untuk para tamu, seperti Luisa, ada yang 1E, P3, terus juga untuk para masa yang berkunjung seperti Titin, Bu Arni, terus Pak Sugondo, dan Citra yang dari MBTC. Terus untuk para anggota, selamat datang. Kita mulai, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Itu kita akan kemungkinan memiliki DTM pertama, yaitu Ayu Anantia. Kita selamat untuk Ayu Anantia. Masih di request ya, tunggu nanti siapa tahu sudah dapat. Selamat Ayu Anantia. Kemudian kita juga ada acara kemarin Sabtu, acara live di mana bisa ikut berbincang dan mengenal anggota debat. Jadi apabila para tamu dan Toastmaster lain yang mau tahu ada siapa saja di anggota debat bisa lihat. Kita akan merancakan setiap Sabtu kemungkinan acara ini. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan buka pertemuan ini dan saya akan panggil pembawa acara kita, Ibu Mia. Mari kita sambut. Selamat siang teman-teman Toastmaster semuanya. Apakah saya terlihat dan terdengar dengan jelas ya? Setelah tadi sedikit mengalami gangguan. Apa kabar teman-teman semua? Salam hangat dan selamat siang dari Pulau Dewata, Denpasar, Bali. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Hari ini saya bertugas sebagai pembawa acara dan sudah menjadi tugas saya untuk menjelaskan tema pertemuan kita pada siang hari ini. Tema kita adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, rupanya kita perlu bertanya lagi, apakah selalu di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat? Ternyata tidak sepenuhnya demikian. Tubuh kita boleh saja sehat dan kuat terlihat dari luar, tetapi ada masalah-masalah lain, yaitu masalah psikologis yang ada di setiap masing-masing orang. Kata acuan kita pada siang hari ini adalah tangguh, yang artinya kuat, sukar dikalahkan, atau sulit. Tema ini kita angkat, ya seperti yang tadi saya jelaskan, adalah untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian, pada setiap pertemuan Toastmaster ada banyak peran yang akan dimainkan atau saling melengkapi. Dan saya akan memanggil penilai umum kita pada hari ini, yaitu Toastmaster Arni Kusuma dari Jakarta Bahasa untuk menjelaskan penilai umum dan memperkenalkan timnya. Silakan Toastmaster Arni. Terima kasih, Toastmaster Eni. Baik teman-teman, saya Arni, saya adalah penilai umum hari ini, dan sebagai penilai umum hari ini saya ditemani asisten kecil saya ini, selain anggota tim inti saya. Untuk tim inti saya, yang pertama saya akan memanggil pengamat tata bahasa Toastmaster Denny Surya untuk menjelaskan tugasnya. Oke. Terima kasih penilai umum Arni. Oke, saya sebagai tata bahasa akan mencatat kata yang kurang cocok secara bahasa Indonesia dan juga akan mencatat kata-kata indah. Dan untuk pertemuan hari ini kita memiliki kata acuan, di mana kata acuan kita adalah tangguh. Tangguh dibaca tang dan guh. Merupakan kata adjektiva atau pronomina. Artinya ada dua, satu suka dikalahkan, kuat andal. Contoh penggunaannya, sebagai negara maritim, Indonesia harus memiliki angkatan laut yang tangguh. Yang kedua, kuat sekali, tentang pendirian dan sebagainya. Tabah dan tahan menderita dan sebagainya. Kukuh. Contoh, ia seorang pejuang yang tangguh. Jadi, saya berharap dengan penjelasan ini, kita bisa lebih mudah menggunakannya dalam kata. Dan saya akan memberikan laporan saya pada akhir. Tapi jangan takut salah, karena kita belajar dan belajar, bukan untuk mencari siapa yang salah. Kita melihat dari sisi positif, yang mana kita mau belajar untuk menjadi lebih baik. Demikian dari saya, kembali ke penilai umum. Baik, terima kasih Toastmaster Denny. Untuk selanjutnya, saya akan memanggil penghitung bunyi tanpa makna Toastmaster Desan. Terima kasih. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Nama saya Desan. Saat ini saya bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tugas saya adalah menghitung jumlah kata-kata yang sering kita pakai namun tidak ada artinya, seperti dan juga kata pengulangan yang tidak perlu atau suara-suara yang mengganggu. Saya akan mulai menghitung dari awal pertemuan dan akan memberikan laporan perhitungan pada akhir pertemuan ini. Terima kasih. Kembali ke Arni. Terima kasih Toastmaster Desan. Yang selanjutnya anggota tim saya, penghitung waktu. Ibu Toastmaster Ayu Anantia, silakan Toastmaster Ayu. Terima kasih penilai umum Ibu Arni. Sebelum saya memberikan pengenalan tentang waktu, saya ingin menyapa sedikit untuk teman-teman yang baru datang, yaitu Distinguished Toastmaster Ade, Tamu Dewi, penilai Titin, dan ya, halo, Citra. Selamat siang Toastmaster Ayu dan teman-teman semuanya. Ya, ada Luisa juga. Halo semuanya. Jadi teman-teman, nanti saya akan menggunakan warna merah hijaunya seperti ini, warna kuningnya seperti ini, dan warna merahnya seperti ini. Di warna hijau adalah pada saat
teman-teman berbicara dan melihat warna hijau, berarti teman-teman sudah mencapai tahap minimum, masih bisa dilanjutkan. Dan kemudian pada saat melihat warna kuning, berarti sudah mulai harus hati-hati mengerem, pelan-pelan menghentikan pidatonya, mencapai titik kesimpulan misalnya. Kemudian pada saat merah diharapkan pidato itu sudah selesai. Seandainya masih ada sisa kata-kata, beberapa kalimat bisa diselesaikan karena akan memiliki 30 detik sebelum saya memberikan tanda seperti ini. Baik, saya kembalikan kepada Toastmaster Arni sebagai penilai umum. Baik, terima kasih Toastmaster Ayu. Mohon maaf tadi saya sempat terlempar keluar. Untuk selanjutnya anggota tim saya yang terakhir yaitu penghitung suara Toastmaster Seni Nomleni. Silakan Toastmaster Seni. Terima kasih Toastmaster Arni. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Saya Seni. Hari ini saya bertugas sebagai pengumpul kertas suara. Dan kita seperti biasa ada 3 sesi, pidato yang dipersiapkan, penilai individu, dan pidato dadakan. Dan sistem pengumpul suara saya akan mengirim dalam bentuk polling pada akhir sesi acara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Toastmaster Arni. Baik, terima kasih Toastmaster Seni. Selain anggota tim inti, tadi juga sudah disebutkan ada penilai individu. Toastmaster Titiningsi yang akan menilai Toastmaster Agustinus Prasetyo, Toastmaster Tugondo akan menilai Toastmaster Ayu Asamsi, dan Toastmaster Ade Herawan yang akan menilai Toastmaster Seni. Saya dan tim saya akan menilai jalannya pertemuan dari awal sampai akhir, dan kami akan kembali pada sesi yang terakhir, yaitu sesi penilaian untuk memberikan laporan kami. Demikian tugas saya hari ini, saya kembalikan kepada pengarah acara. Terima kasih, Toastmaster Arni. Teman-teman, mari kita mulai saja pembicara pada siang hari ini. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa saja agenda pertemuan kita. Di dalam setiap pertemuan Toastmaster ada 3 agenda utama, yaitu pidato yang direncanakan. Dalam sesi ini khusus untuk anggota Toastmaster ya yang sudah menjadi anggota atau member untuk mempresentasikan proyek Pathways mereka. Kemudian sesi topik spontan yaitu pidato tanpa direncanakan, dan yang ketiga adalah sesi penilaian. Mari rekan-rekan Toastmaster dan para tamu kita sambut sesi pertama, yaitu pembicara pertama kita adalah Toastmaster Agus Prasetyo dari Denpasar Bahasa Toastmaster, dengan penilai individunya adalah Toastmaster Titin Ningsih dari Empire Toastmaster Surabaya. Toastmaster Agus akan mengerjakan proyek Pathways jalur mastery presentasi dengan judul Kecerdasan Financial, tingkat proyek level 2, proyek 2, yaitu bahasa tubuh. Untuk selanjutnya silakan penilai individu dari Toastmaster Agus, yaitu Titin Ningsih untuk menjelaskan. Silakan. Terima kasih pengarah acara. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Siang ini Bapak Agustinus Prasetyo akan menyampaikan proyek 2 tingkat 2 dari mastery presentasi, yaitu bahasa tubuh yang efektif. Tujuan dari proyek ini adalah untuk anggota menyampaikan pidato dengan kewaspadaan mengenai bahasa tubuh yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Juga untuk mempelajari, berlatih, dan memperbaiki bagaimana berkomunikasi secara nonverbal. Durasi pidato ini adalah 5-7 menit. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Toastmaster Agustinus Prasetyo, Kecerdasan Finansial. Kecerdasan Finansial, Toastmaster Agustinus Prasetyo. Apakah saya terlihat dengan jelas? Ya, terlihat dengan jelas.
Bapak mau belajar saham? Saya terkejut ketika menerima pesan tersebut. Kami pun berkenalan, meski hanya di dunia maya. Ternyata, untuk dapat melakukan trading saham, memerlukan kecerdasan finansial. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian, hari ini saya, Agus Prastio, akan berbagi tentang kecerdasan finansial. Karena kecerdasan finansial akan menunjang tercapainya kesehatan mental. Sebelumnya, saya mengira kecerdasan finansial hanya berbicara tentang menabung, karena waktu kecil saya mempunyai celengan tanah liat. Untuk menabung uang saku. Jadi, saya setelah besar mengajarkan anak saya untuk menabung. Tetapi, teman saya tidak sependapat bahwa kebiasaan menabung adalah kecerdasan finansial. Jangan lupa inflasi, Pak, kata teman saya. Oh iya, inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Waktu saya kecil, ini Indomie seleraku hanya berharga Rp500. Ini harganya. Rp500 saja. Sedangkan sekarang harganya sudah mencapai 3.000 sampai 5.000. Jadi, laju bunga tabungan kalah jauh daripada inflasi. Selanjutnya, teman saya menjelaskan bahwa kecerdasan finansial ada 2 item. Yang pertama, cash flow quadrant. Robert Kiyosaki. Nah, ini loh orangnya. Bukan saya, ini. Menurut Robert, cash flow quadrant menunjukkan arus kas seseorang. Ada 4 huruf di sini. Yang pertama huruf E. Menunjukkan employer, karyawan. Di bawahnya ada huruf S, self-employer, pekerja bebas. Di sisi kanan ada huruf B, businessman. Dan di bawahnya ada huruf I, investor. Menurut teman-teman, manakah profesi yang bisa membuat kaya? Bisa membuat kaya? Yang mana? Silakan tulis di chat box ya. Oh, mantap. Ada yang memilih investor. Ada yang memilih semua. Benar. Yang benar adalah semua bisa membuat Anda kaya. Seorang karyawan menginginkan rasa aman dengan menerima gaji bulanan, serta menukarkannya dengan waktu, tenaga, dan kebebasannya. Seorang pekerja bebas mendapatkan kebebasan dan menukarkannya dengan rasa aman gaji bulanan, waktu, dan tenaga. Tadi kita setuju bahwa semua profesi bisa menjadi kaya. Namun, untuk mendapatkan kebebasan finansial, kita harus bergerak dari sisi kiri menuju sisi kanan. Cak Robert memberikan ilustrasi
Ada 2 orang pemuda, sebut saja namanya Ari dan Budi, yang diberi tugas oleh kepala desa untuk mengambil air bagi penduduk desa dengan bayaran yang menggiurkan. Ari langsung bergerak, mengambil ember untuk menampung air, sedangkan Budi malah menghilang. Setelah beberapa tahun penghasilan Ari sudah semakin banyak, dia menjadi kaya. Namun saat itu, Budi tiba-tiba muncul dengan beberapa kontraktor untuk membangun jaringan pipa ke rumah penduduk. Tahun berganti tahun, Ari pun semakin tua dan tenaganya semakin berkurang, sehingga penghasilannya ikut berkurang. Namun penghasilan Budi tidak terpengaruh sama sekali karena dia sudah membangun jaringan sistem perpipaan. Ari mewakili sisi kiri, sedangkan Budi mewakili sisi kanan. Yang kedua, kemampuan membedakan aset dan beban. Menurut teman-teman, mobil itu aset atau beban ya? Ternyata mobil merupakan beban. Ingat, harga mobil tiap tahun selalu turun. Menurut Robert Kiyosaki, perbedaan antara orang kaya dan menengah adalah kemampuannya mengelola aset. Orang kaya lebih memilih membeli aset seperti saham, menambah pengetahuan, atau mendirikan usaha baru. Jadi, kecerdasan finansial bukan hanya berbicara tentang menabung, melainkan juga berbicara tentang bagaimana membedakan aset dan beban. Juga tentang membangun sistem sehingga uang bekerja untuk Anda. Jika kamu tidak menemukan sebuah cara untuk menghasilkan uang saat kamu sedang tidur, kamu akan bekerja sampai kamu meninggal. Warren Buffett, legenda saham di Wall Street, Amerika. Kembali pada pengarah acara. Kita berikan tepuk tangan buat Cak Agus dan tamunya Cak Robert. Aduh, yang receh nggak laku deh di sini. Gimana nih dong nasib kita kalau karyawan? 15 koma, teman-teman. Habis tanggal 15 kita sudah koma. Terima kasih Pak Agus ya. Jadi celengannya, uangnya, Indominya, wah saya jadi mikir Pak, nggak jadi deh saya menikah sama Sultan kalau kayak gini. Ajarin saya Pak ya, dan kita semua mainan saham. Teman-teman semua sangat inspiratif, lagi ngetren ceritanya saham-sahaman ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua. Karena kesehatan mental tuh erat sekali kaitannya dengan ya itu yang dibilang Pak Agus tadi. Setuju ya pasti ya. Oke, kita melangkah ke sesi kedua, yaitu pembicara kedua kita pada siang hari ini, Toastmaster Amelia Dewi, dengan penilai individu Bapak Sugondo dari Jabat. Pak, makasih ya udah mau datang jauh-jauh dari Jakarta. Jadi jalur pathways untuk Toastmaster Amelia adalah mastery presentasi dengan strategi motivasi, tingkat proyeknya level 3, elektif pidato sosial. Silakan Pak Sugondo, mainkan. Baik, terima kasih kepada pengarah acara kita, Toastmaster Ermia. Selamat siang rekan-rekan Denpasar Bahasa Toastmaster. Siang hari ini kita akan mendengar Toastmaster, kalau nama lengkapnya ini adalah Nimade Amelia Ratnata Dewi. Saat ini berada di posisi MS2 ya, Motivational Strategist level 2. Hari ini Toastmaster Amelia akan membawakan pidato dalam suasana yang bersifat sosial. Bagaimana selama 3-4 menit, Toastmaster Amel akan membawakan pidato yang bisa berisi, diantaranya apakah itu adalah untuk kata sambutan, kata penerimaan terhadap hadiah atau pemberian, kemudian pidato terkait dengan mengapresiasi seseorang ataupun untuk mengapresiasi lembaga. Dengan judul pidato, sahabat akan selalu menemani. Kita akan mendengar Toastmaster Amelia membawakan pidato level 3 selama 3-4 menit. Sahabat akan selalu menemani Nimade Amelia Ratnata Dewi
Nimadi Amelia Ratnata Dewi, sahabat akan selalu menemani. Para tamu yang terhormat dan rekan-rekan Toastmaster, seperti yang sudah dikatakan oleh Toastmaster Emi tadi, bahwa hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia, ya, bukan diskon 10-10, tapi Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi sebelum saya memulai untuk mengapresiasi seseorang, saya ingin kita mengapresiasi diri kita dulu. Untuk para teman-teman yang di sini, ayo kita tepuk bahu kita. Ayo semua tepuk bahunya dan katakan terima kasih sudah bekerja dengan baik. Ya. Oke. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengapresiasi salah seorang teman saya yang sudah bekerja keras di sini. Di Klub Toastmaster dan Pasar Bahasa ini saya menjabat sebagai Kabid Pendidikan. Dan saya merasakan bagaimana kesulitan dari minggu, bulan untuk mencari seorang pemegang peran. Walaupun juga banyak teman-teman yang selalu ada di sini untuk menawarkan dirinya untuk memegang peran di debat. Saya ingat saya pertama kali bertemu dengan teman saya ini beberapa tahun yang lalu pada waktu pertemuan Klub Toastmaster, dan pada saat diminta berpidato dia agak ragu-ragu. Dan berasa dengan kesulitan yang saya alami untuk mencari pemegang peran, saya sering bertanya pada teman saya ini, saya orangnya agak sulit meminta tolong. Namun setiap saya meminta tolong kepada teman saya ini untuk memegang peran, dia selalu mengatakan iya. Walaupun awalnya dia masih ragu-ragu untuk memegang peran yang besar. Namun semakin berjalan bulan, saya melihat bagaimana perkembangannya. Jadi dari awal yang masih ragu-ragu buat mengambil peran, sekarang setiap saya tawarkan untuk mengambil peran selalu mengatakan iya. Bahkan untuk hari ini dia juga memegang peran yang cukup besar, dan saya sudah melihat awal tadi bagaimana memperkenalkan tentang Toastmaster hari ini. Maka dari itu saya ingin dalam kesempatan ini mengapresiasi, apakah bisa menebak siapa? Jadi saya ingin mengapresiasi kepada seorang teman saya di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dan juga selalu membantu Klub Toastmaster dan Pasar Bahasa. Terima kasih kepada Toastmaster Andita Triwahyuni. Dear Dita, thanks, you're the best. Thank you, Amel. Terima kasih setiap saya menawarkan peran selalu mengatakan iya dan tidak ragu-ragu, walaupun awalnya agak-agak takut ya untuk mengambil peran yang lebih besar, namun sekarang Dita akan menjadi table topic master di dalam pertemuan ini. Dan memang perjalanan kita di dalam hidup ini kadang berat, tapi dengan adanya sahabat yang selalu menemani, perjalanan tersebut akan menjadi ringan. Sekian apresiasi dari saya, kembali lagi ke Toastmaster. Terima kasih, Amel. Ya, saya pikir teman-teman di Denpasar Bahasa semua setuju ya. Jadi Toastmaster Andita itu luar biasa encourage-nya, dari sangat takut awalnya, saya tahu juga, tapi tidak pernah menolak peran. Jadi saya ingin kasih hadiah dulu buat teman-teman semua. Pemberani itu adalah orang yang melakukan apa yang ditakuti. Jadi kalau Anda takut, lakukan saja, maka Anda disebut berani, bukan penakut lagi. Gitu ya. Selamat buat teman kita yang melakukan apa yang ditakutkan. Teman-teman semua, sekarang kita beralih ke pembicara ketiga, yaitu Toastmaster Seni Nomleni. Penilai individunya adalah DTM Ade Herawan, lagi-lagi Toastmaster dari Jakarta Bahasa. Terima kasih, ini gerombolannya jabat, support kita luar biasa. Jalur komunikasi visioner tentang storytelling. Selanjutnya saya serahkan kepada DTM Ade Herawan untuk memberikan penilaian atau informasi Toastmaster Seni Nomleni. Disilakan.
Terima kasih Toastmaster Emi, rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu pada siang hari ini. Toastmaster Seni akan menyampaikan sebuah pidato dari Pathway Level 3, yaitu jalur komunikasi visioner terhubung dengan mendongeng. Tujuan dari proyek ini adalah bagaimana Toastmaster Seni menyampaikan sebuah pidato menggunakan sebuah cerita, apakah cerita tersebut berdasarkan dari pengalaman pribadi, cerita fiksi, ataupun kreasi dari cerita lainnya. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Toastmaster Seni dengan judul pidato Jenggo, si ayam jago. Kukureu, kukureu. Aku adalah Jenggo, ayam jago, perkasa, dan berjaga di daerah ini. Hari tak akan mulai tanpa suaraku yang merdu. Seusai membangun peternakan pasukan rasa, Jenggo memulai pagi dengan langkah tegak, berjalan berkeliling, menyapa 100 ekor ayam, halo, halo, dan 5 kambing yang berada di pojok kandang tersebut. Jenggo pun tak mengerti mengapa kelima kambing berada di sana. Dulu hanya ada 2 ayam di peternakan ini. Sekarang sudah ada 5. Lama-lama peternakan ini menjadi peternakan kambing terbaik, pikir Jenggo. Kekesalan Jenggo pun mulai memuncak saat Jenggo melihat teman-teman berkumpul dengan si kambing. Dan Jenggo pun bergegas ke sana dan melihat ternyata mereka ada bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Si Caca kambing kecil itu ulang tahun. Hei, stop. Hei teman-teman, siapa yang suruh kalian bermain bersama kelima kambing ini? Saya sudah bilang, kita ayam, jangan kambing bermain bersama mereka. Ingat itu, lama-lama peternakan ini menjadi peternakan kambing bukan ayam. Dan teman-temanku berkata, oke Jenggo, kita ikut perkataanmu, baiklah. Akhirnya teman-teman Jenggo tidak berteman dengan kelima kambing itu. Suatu ketika, hujan deras pun datang. Kelima kambing dan 100 ekor itu bergegas berlari ke kandang. Dan sampai di pintu kandang, 100 ayam sudah masuk dan Jenggo berdiri di depan pintu. Hei, berhenti. Kambing-kambing, kalian cukup di luar saja. Ini peternakan kami dan kalian cukup di luar saja. Baiklah, dan kambing-kambing pun kedinginan, hujan basah pun datang terus menyerang, dan suatu ketika angin deras pun datang menghantam kandang tersebut dan terjadilah kebakaran di kandang. Dan teman-teman Jenggo dan Jenggo pun berdesak dan mereka pun mau berlari pun buka pintu susah. Dan akhirnya siapa yang membantu? Kelima ekor ayam yang membantu. Si Caca dan teman-teman berusaha membuka pintu. Ya, 1, 2, cak. Gagal. Berusaha lagi, ayo 1, 2, 3. Cak, gagal. Akhirnya Caca dan 4 kambing ayam berlari ke pembunyi Pak Sukarasa dan membangunkan Pak Sukarasa dan istrinya sambil mengemek. Akhirnya Pak Sukarasa dengan istrinya datang dan melihat kandang sudah kebakaran dan ternyata ayam-ayamnya masih ada. Dan Pak Sukarasa bergegas berlari mengambil air dan siram. Dan fajar pun datang. Jenggo dan teman-teman berkumpul di lapangan bersama 5 kambing. Tidak ada kokokan Jenggo lagi. Jenggo tunduk kepada si Caca. Caca, Jenggo minta maaf. Selama ini Jenggo berpikir
berpikir kasar kepada kamu, berpikir negatif. Jenggo, kita ini harus bersahabat, tidak boleh saling menyalahkan satu, tidak boleh membenci satu sama lain. Baik, Caca. Akhirnya Jenggo, teman-teman, saling berteman dan bersahabat dan memulai hari dengan sukacita. Jangan menilai seseorang dari luar, karena belum tentu apa yang Anda lihat dari luar mencerminkan kualitas tersebut. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Dari kecil saya diejek hitam dan keriting. Namun saya selalu diam. Saat itu saya merasa tidak berguna. Tumbuh dewasa, saya semakin terpuruk. Karena orang tetap mengejek saya. Saya menghindari pertemuan banyak orang. Karena saya merasa berbeda dengan orang lain. Saat saya menceritakan kepada ayah dan ibu, ayah berkata, Seni, biarlah mereka mengejek kamu, tetapi ingat, kamu itu luar biasa di mata ayah dan ibu. Kamu itu anak kebanggaan Bapak dan Mama. Iya, Bapak, Mama. Rekan-rekan Toastmaster, para tamu, perempuan berdarah Timur yang sering diejek ini pernah ikut mewakili provinsi di kejuaraan taekwondo pada tahun 2018 dan masuk timnas futsal 2016. Banyak tantangan yang saya hadapi. Berlatih dengan keras, belajar, itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Peran senang dan bangga mencetak sejarah sejak saya pulang dari timnas, saya dipercayakan untuk menjadi pelatih futsal di Nusa Tenggara Timur. Jadi cerita si Jenggo, Ayam Jago telah mengajarkan saya bahwa terpenting itu adalah apa yang saya pikirkan dan lakukan dalam hidup saya, bukan apa yang orang lain pikirkan tentang hidup saya. Tetaplah berlatih, berkarya, dan berprestasi dalam hidup. Hiduplah dan jalanlah hidupmu. Rekan-rekan Toastmaster mau seperti Jenggo atau Caca. Terima kasih. Wow, terima kasih Seni. Luar biasa pidatonya. Jenggo atau Caca. Ya, Seni anak dari Timor, anak dari Indonesia bagian timur ya. Luar biasa sekali. Pesan yang disampaikan dari Toastmaster Seni sangat kuat, yaitu ayo kita sama-sama menghapus perbulian. Dalam bahasa Indonesia itu namanya perundungan ya. Teman-teman semua, mari kita bersama-sama menyembuhkan sakit-sakit mental akibat perbulian itu dari diri kita sendiri dan dari lingkungan kita sendiri. Oke, kita hanya mempunyai 3 pembicara pada siang hari ini. Sekarang saya minta laporan waktu. Silakan, Toastmaster Ayu. Baik Bu Emi. Hari ini pembicara pertama Pak Agus dengan 7 menit 14 detik, Amelia 3 menit 30 detik, Seni, bentar saya belum mencatat Seni tapi sudah mengetikkannya di kolom chat 7 menit. Demikian laporan saya Bu Emi dan semuanya dapat dipilih sebagai pembicara favorit nantinya atau pembicara pilihan. Silahkan. Baik, terima kasih Toastmaster Ayu. Teman-teman semua, jadi semua pembicara ketiga orang tadi berhak dipilih untuk menjadi pembicara terfavorit. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau ambil foto dulu, enggak ya Mel? Langsung langsung topik spontan. Oke. Ya, tanpa berlama-lama, Toastmaster Andita Triwahyuni yang sudah melawan ketakutannya akan membawakan sesi topik spontan. Kalau saya bilang ini topik 3S, seru-seru sedep, jadi saya nggak mau panjang-panjang. Silakan Toastmaster Andita, waktu milik Anda. Terima kasih Ibu Emi. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat pada hari ini, saya Andita Triwahyuni, seperti yang tadi telah diperkenalkan oleh Saudari Amel dan Saudari Emi. Hari ini saya akan bertindak sebagai pemandu topik spontan Anda.
Sesi ini adalah sesi pidato yang tidak direncanakan, di mana nanti Anda akan menjawab atau berbicara selama 1 hingga 2 menit tentang atau menanggapi topik yang akan saya berikan. Tujuan dari sesi ini adalah untuk melatih kita berpikir secara tepat dan menanggapi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Pada prinsipnya, sesi ini mirip atau sama dengan pidato yang direncanakan, di mana pada keduanya ada struktur, yaitu pembukaan, isi, pesan, kesimpulan, dan penutup. Oke, sangat disarankan untuk menggunakan kata acuan pada hari ini, yaitu tangguh, yang artinya kuat, sukar, dikalahkan, atau andal. Dan sekarang saya ingin mengundang rekan-rekan Toastmaster atau tamu untuk berbicara atau menanggapi topik yang akan saya ajukan. Mungkin kalau tidak ada yang, mungkin ada yang ingin mengajukan diri. Jadi saya ingin memanggil saudara atau Toastmaster Denny Surya untuk menjadi pembicara yang pertama. Oke, silakan. Saya siap. Oke, saudara Denny Surya bisa dipilih nomor berapa? Kesukaan saya angka 8, jadi saya pilih 8. Oh, oke. Jadi ini satu kata untuk keterbatasan, yaitu lawan. Oke, 1-2 menit. Toastmaster Denny Surya, satu kata untuk keterbatasan, itu lawan. Satu kata untuk keterbatasan lawan. Kata ini sangat menarik karena apabila saya orangnya tidak suka melawan seseorang, jadi saya lebih berpikir apabila ada keterbatasan, kita mencari solusinya, bukan kita melawan orang yang membuat kita terbatas. Jadi misalkan seperti contoh dalam hidup, ketika saya mengalami masalah dalam pekerjaan, saya akan lebih memilih untuk mencari dulu solusi pada paman kesayangan saya, yaitu Google. Di mana Google akan memberikan jawaban yang akan memberi kita solusi. Karena saya merasa apabila kita berusaha melawan dan mencari dan bilang kerjaan ini tidak cocok untuk kita, kita akan tidak berkembang dan akan menjadi seorang yang selalu berpikir, ini bukan salah saya, tapi salah seseorang. Dan kita tidak akan dapat menjadi seseorang yang tangguh. Jadi apabila kita mau menjadi seseorang yang tangguh, kita perlu untuk mencari solusi. Dan apabila saya tidak menemukan solusi di paman kesayangan saya, maka saya akan mencari solusi pada, kalau dalam ini ada yang senior saya, atau biasanya adalah orang yang memimpin tim yang sudah lama bekerja dalam proyek yang sama, di mana saya bisa bertanya dan akan kita dapat jawabannya. Jadi menurut saya, satu kata terbatasan lebih baik jangan dilawan, jadi kita lebih baik mencari solusi, karena melawan tidak cocok menurut pribadi saya. Kembali ke Toastmaster Dita. Oke, terima kasih Toastmaster Denny atas pendapatnya. Jadi Toastmaster Denny memilih untuk menggunakan kata mencari solusi, karena untuk melawan keterbatasan itu banyak cara, dan salah satunya untuk saudara Denny, dia bisa mencari solusi melalui paman kesayangannya, yaitu paman Google ataupun dari senior atau yang lebih berpengalaman.
Terima kasih Saudara Denny. Sekarang saya akan memanggil pembicara kedua. Mungkin tadi sudah bicara Toastmaster Citra. Ya, siang. Oke. Toastmaster Citra mau memilih nomor berapa? Baik, saya memilih nomor 5. Nomor 5. Oke. Nomor 5, terimalah luka sebelum menyeka air mata. Terimalah luka sebelum menyeka air mata. Toastmaster Citra 1 hingga 2 menit. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Berapa banyak dari kita yang tidak pernah merasakan sakit hati atau kesepian? Saya rasa mungkin tidak ada, karena perasaan sakit hati, kehilangan, kesepian, ataupun biasa orang melabelkannya dengan emosi yang negatif, pasti sering kita rasakan. Di mana hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi mental kita, pikiran, tubuh, dan sebagainya. Banyak cara orang untuk mengatasi dari perasaan-perasaan negatif yang muncul tersebut. Ada yang mengatasinya dengan cara sungguh reaktif. Contohnya, dia membanting pintu, membuang benda-benda kesayangan, kemudian menghilangkan dengan berbagai cara membakar, ataupun hal-hal yang lainnya biasa mereka perbuat. Ada orang yang memilih untuk melakukan hal yang lain, pergi ke sebuah tempat, kemudian merefleksikan apa yang terjadi, berusaha membuat dirinya lebih tangguh untuk menghadapi situasi tersebut dengan melakukan hal yang lain. Tapi kalau dari diri saya rasa penting untuk mengidentifikasi perasaan itu, menerima bahwa perasaan itu ada di dalam tubuh kita, berusaha untuk tidak melawan, tidak berarti kita tangguh dan kita berusaha melawan perasaan itu, tidak. Cara pertama untuk mengatasi perasaan negatif, kehilangan, kesepian adalah menerima, membiarkannya larut. Apabila kita ingin menangis, biarkan menangis. Setelah itu kita akan ada di tahap bahwa ya sudah terjadi. Kita biarkan itu apa adanya, dan akhirnya kita harus maju ke depan, melangkah ke depan. Menjadi orang tangguh adalah orang yang meninggalkan hal yang sebelumnya, hal luka itu, menerima itu ada. Namun kita langkah berikutnya adalah berjalan tapak demi tapak untuk menghadapi masa depan kita. Itu aja dari saya. Terima kasih kembali ke pembawa acara. Oke, terima kasih Toastmaster Citra. Ini salah satu beberapa masukan yang baik untuk kita yang sedang berjuang melawan mental problem atau permasalahan mental. Tadi untuk saudari Citra sendiri, cara mengatasi kesedihan yang bisa mempengaruhi kesehatan itu, yaitu untuk pertama mengidentifikasi perasaan, mencoba menerima. Jika memang mau larut dalam kesedihan, ya nangis aja dulu. Tapi kemudian kita harus melangkah, walaupun melangkahnya setapak demi setapak, tapi kita harus melihat bagaimana di masa depannya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan mengundang siapa ya tadi ya? Oke, Toastmaster Luisa. Toastmaster Luisa? Ya, Toastmaster Dita. Iya. Silakan sebentar saya share screen dulu. Silakan memilih nomor berapa? 1. Kelak kau akan menertawakan hari ini. Toastmaster Luisa, kelak kau akan menertawakan hari ini. 1 hingga 2 menit. Dipersilakan. Oke. Kelak kau akan mentertawakan hari ini. Saya mau cerita kalau saya baru secara
resmi join di Toastmaster Empire. Tujuan saya adalah untuk bisa lebih lancar dalam berbicara dengan audiens yang lebih banyak. Dan sampai detik ini pun saya kadang masih merasa tidak nyaman dan tidak tangguh untuk berinteraksi dengan audiens yang begitu banyak. Dan kadang ketika melihat kembali rekaman-rekaman yang ada di sosial media yang diupload oleh Klub Toastmaster, saya mentertawakan diri saya sendiri. Kok seperti itu ya lu? Tapi di dalam hati kecil saya berkata bahwa 2-3 bulan ke depan, kamu akan mentertawakan lagi bahwa kamu pernah berpikir bahwa kamu terlihat clumsy di depan layar atau di depan orang-orang yang banyak. Jadi buat saya, seperti kata Bu Ermi, kita harus berani bukan karena kita tidak takut ya, tapi karena kita takutlah maka kita bisa dikatakan seorang pemberani. Itu. Makasih. Oke, terima kasih Toastmaster Luisa. Sepertinya kita sama masih berjuang dalam mengatasi bicara di depan publik, tapi tidak apa-apa karena di Toastmaster adalah tempatnya untuk berbuat salah sampai kita menjadi lebih baik bersama teman-teman di Toastmaster. Oke, terima kasih atas keikutsertaannya. Selanjutnya saya mungkin ingin mengundang tamu kita, yaitu Dewi atau Mahendra. Siapa yang mau ini? Tamu Dewi? Mungkin ingin mencoba? Ya kita coba ya, tapi kalau nanti ternyata saya tidak bisa berpikir dalam 2 menit, ya kita pas aja ya. Tidak apa-apa. Oke, saya share dulu. Silakan mau pilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke, cintailah dirimu sebelum mencintai orang lain. Dewi, cintailah dirimu sebelum mencintai orang lain. 1-2 menit. Dipersilakan. Correct. Oke. Jadi cintai dirimu sebelum mencintai orang lain. Kata yang sangat logika. Artinya, ketika kita sudah merasa bahagia, kita akan bisa membuat kebahagiaan untuk orang lain. Mungkin ada beberapa yang punya perbedaan pandangan seperti kalau pernah dengar compassion, itu arti compassion adalah bahagiakan orang lain meskipun dirimu sendiri terluka, kayak gitu kan. Namun untuk di sini sih harusnya kita cintai diri sendiri, bahagiakan dulu diri sendiri, otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita akan juga tertular atau kita bisa menyebarkan kebahagiaan untuk orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dewi. Jadi untuk Dewi, terutama kita harus membahagiakan diri sendiri dulu nih sebelum kita bisa membahagiakan orang lain. Pesan yang cukup dalam, karena setiap orang pasti harus membahagiakan dirinya sendiri dulu, walaupun orang-orang pasti akan memilih pilihan-pilihan yang berbeda. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin ada masukan siapa? Oh, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah kita masih punya waktu? Boleh satu lagi, Andita, tamu mungkin? Oke. Mungkin bisa Boyke atau ya. Mahendra itu udah hilang ya? Mahendra sudah hilang, makanya untuk Boyke mau mencoba? Halo? Oke.
Oke. Selamat Yes. siang, dengar suara saya? Ya, saya bisa dengar. Kami bisa mendengar. Oke. Sebentar ya. Oke, mau milih nomor berapa? Oke, nomor berapa ya? Nomor bedanya apa ya? 1 2 3 4 5 Oh, 6 tadi 7. nomor 1, 2, 5, 8 sudah dipilih. Oke. Yang belum dipilih berarti nomor 3, 4, 6, 7. Oke, saya pilih coba nomor 6 belum ya? Belum. Oke deh, 6 dulu deh. Oke. Percayalah, setiap kesulitan memiliki jalan keluar. Boyke Kusumanto, 1 hingga 2 menit. Percayalah, setiap kesulitan memiliki jalan keluar. Dipersilahkan. Oke, kita harus lebih tangguh di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Contoh paling nyata adalah ketika tim Italia yang underdog di tahun 2020 ternyata bisa mengatasi semua lawan-lawannya dan mereka bisa menjadi juara di bawah coach manager Roberto Mancini. Mungkin itu kali. Halo? Masih sampai 1 menit. Masih 1 menit sampai 2 menit. Mungkin Oke. ada yang mau diceritakan lagi? Oke, berkaitan dengan Tangguh ya. Tangguh Ronggolawe adalah seorang adipati Majapahit di awal-awal pemerintahan Majapahit di zamannya Dyah Wijaya atau Raden Wijaya, terkenal sebagai seorang pendekar yang sakti, mandraguna, dan tangguh sehingga bisa menakutkan lawan-lawannya. Terus apa lagi ya? Apalagi? Untuk pengalaman pribadi mungkin. Oh, pengalaman pribadi selama ini kita sebagai pelaku UMKM harus betul-betul punya resiliensi dan tangguh di dalam menghadapi pandemi yang boleh dibilang sangat berat ini. Terus apa lagi ya? Bisa. Berapa menit? 1 menit. Masih 1 1 menit. Masih ada 1 menit sih. Masih ada 1 menit. Siapa lagi ya? Pengalaman ketangguhan Pak Boyke. Pengalaman ketangguhan saya. Dulu saya pernah waktu kerja di customer care atau call center menghadapi berbagai macam komplain-komplain yang sangat berat ya. Bahkan komplain-komplain sangat berat itu saya pernah dimaki-maki sampai 2 jam untuk dengerin komplain dari seorang pelanggan, tapi karena tugas dan tanggung jawab dan harus tetap tangguh di dalam mendengarkan komplain-komplain itu, jadi saya nggak terpaksa sih, karena tugas dan tanggung jawab ya harus tetap mendengarkan dan memberikan masukan kepada manajemen di atas sehingga mereka mau mendengarkan masukan-masukan dari saya, kemudian saya berikan masukan sehingga mereka juga cepat-cepat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam menghandle banyak customer yang selama ini boleh dibilang sebagai customer yang sangat-sangat sulit ditangani. Apalagi? Sudah merah. Terima kasih loh, Bapak Boyke, untuk ceritanya yang terakhir itu sharing pengalaman dan setiap tadi cerita-cerita yang 1, 2, 3-nya itu juga berusaha sekali untuk menggunakan kata-kata tangguh ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Iya. Oke, untuk sekarang saya ingin bertanya kepada penghitung waktu, mungkin Toastmaster Ayu, bagaimana waktunya? Oh iya, Toastmaster Denny 2 menit 9 detik, Citra 2 menit 7 detik, Luisa 1 menit 45 detik, Dewi 58 detik. Ini masih masuk. Kemudian Pak Boyke 2 menit 35 detik. Waduh, nggak masuk dong. Iya, nggak apa-apa Pak. Ini saya hanya bilang untuk Pak Boyke karena pertama kali ada di debat, boleh dah dimasukin ya, khusus untuk Pak Boyke hari ini. Setuju.
Setuju sekali. Dimasukin maksudnya gimana, Bu? Masuk ke grup gitu? Bukan, nanti. Oh, mau masuk, Iya. Pak? Boleh, nanti kita ngobrol setelah ini ya, Pak, ya. Kalau Oh. mau ikut klub ya. Gitu. Tapi saya di Jakarta, Bu. Nggak apa-apa, bisa, Pak. Hmm. Bisa. Oh, ada Jakarta Bahasa juga. Kalau mau masuk Jakarta Bahasa, bisa. Itu ada Pak Sugondo. Nanti kita ngobrolnya, Pak. Iya, Yang boleh. penting sekarang bisa dipilih untuk pembicara topik spontan terfavorit nanti Oh. pilihan anggota. Oh, Terima ya, kasih itu. Pak Boyke. Ya, terima kasih Pak Boyke. Oke, terima kasih Ayu. Nah, mungkin sekarang saatnya saya kembalikan kendali acara kepada pengarah acara. Terima kasih, Toastmaster Emi Ermia. Ya, terima kasih teman-teman semua, para tamu yang sudah ikut berpartisipasi, mencoba ya untuk berbicara tanpa rencana selama 2 menit. Ternyata luar biasa. Bisa kan? Ayo, yang ditakutin apa? Jangan lupa ya, dicatat habis pertemuan ini, pemberani itu adalah melakukan apa yang ditakutkan. Itu kuncinya. Terima kasih Andita untuk pertama kali juga menjadi pemandu topik spontan. Luar biasa, bagus. Oke, teman-teman semua, sebelum kita break, seperti biasa kita akan sesi foto dulu ya. Jadi nanti diambil sama siapa nih, Denny atau Amel? Yuk, tunjukkan Emi. gaya Anda. Silakan, Den. Masih mute, Den. Silakan dibuka, kita akan ada 2 pose. Untuk satu pose biasa, normal. Yang kedua, pose ketika kita menjadi orang yang tangguh. Oke, kita mulai pose pertama. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita siapkan untuk pose kedua, yaitu pose tangguh kita. Kita hitung 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Ya, terima kasih Denny. Teman-teman semua kita rehat berapa menit nih? 5 menit boleh ya? Karena kita on time. 5 Boleh, menit boleh. istirahat, nanti kita kembali 5 menit waktu setempat. Silakan yang mau minum-minum, yang mau ke belakang dulu atau mau istirahat sebentar, kita kembali 5 menit waktu setempat. Terima kasih. Bu Emi masih belum terdengar. Ya, apakah saya sudah terdengar? Ya, Bu. Baik. Kita kembali teman-teman setelah rehat 5 menit, mudah-mudahan sudah lebih segar. Sekarang kita memasuki sesi penilaian. Nah, buat yang belum tahu, kenapa sih kalau pidato harus dinilai? Toh juga di alam nyata nggak ada yang menilai, kita ngomong. Justru disitulah letak dan keunikan dari Toastmaster Club. Jadi sesi penilaian ini gunanya adalah untuk mengevaluasi pembicara, apa-apa yang harus diperbaiki untuk pembelajaran kita bersama. Baik, saya serahkan kendali sepenuhnya kepada penilai umum, karena sesi ini sepenuhnya akan dipegang oleh penilai umum kita, termasuk dengan timnya. Saya persilakan Toastmaster Arni Kusuma. Terima kasih Toastmaster Emi. Sebelumnya saya mohon izin untuk menutup kamera, koneksi saya kurang bagus. Tadi yang satu sudah putus dan tidak berhasil bergabung kembali. Jadi saya hanya bisa menggunakan yang dari handphone saya saja. Tidak apa-apa ya? Untuk saya memberikan laporan dengan kamera tertutup, mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk sesi ini, sesi penilaian, saya akan memimpin sesi ini dan saya mulai dengan memanggil tim penilai individu saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Toastmaster Titin Ningsih untuk menilai Toastmaster Agustinus Prasetyo. Silakan Toastmaster Titin. Terima kasih penilai umum Toastmaster Arni. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster. Boleh saya bertanya siapa di antara para hadirin yang mendapatkan manfaat dari pidato Toastmaster Agustinus pada siang hari ini? Terima kasih atas respon dari rekan-rekan semua.
saya sendiri mendapatkan manfaat yang cukup besar, terutama dari kutipan dari Warren Buffett yang disampaikan oleh Toastmaster Agus, yaitu jika Anda tidak menemukan sebuah cara untuk menghasilkan uang ketika Anda sedang tidur, maka Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Toastmaster Agustinus, pidato yang Anda mulai dengan pertanyaan, disampaikan dengan lancar, nyaman, disisipkan dengan lagu, dan dilengkapi dengan latar belakang virtual dan properti yang cukup tangguh untuk mendukung isi pidato Anda. Suara Anda juga terdengar dengan jelas, dengan intonasi suara yang baik. Anda juga menggunakan gerakan, yaitu mengambil posisi di sebelah kiri, lalu berpindah ke sebelah kanan layar. Dan jika saya boleh mengasosiasikan pidato yang Anda bawakan sebagai minuman seperti yang ada pada latar belakang virtual saya, maka minuman ini saya asosiasikan dengan pidato Anda yang sangat menginspirasi dan mempersuasi. Dan sebagaimana kita biasanya menikmati minuman coklat, maka akan lebih sempurna jika ditambahkan dengan es batu sebagai pendinginnya. Es batu yang dingin ini saya asosiasikan dengan peningkatan yang dapat Anda upayakan. Toastmaster Agustinus, saya ingin menjadi bagian dari kesuksesan Anda dalam keahlian berbicara di depan umum. Maka saya memiliki 2 saran perkembangan yang mungkin dapat Anda pertimbangkan. Anda telah mengambil posisi yang baik di depan kamera dengan bagian wajah dan bahu yang terlihat dengan jelas, dan mungkin Anda mau mempertimbangkan untuk memposisikan kamera dengan jarak yang lebih jauh, sehingga Anda dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk memaksimalkan gerakan tangan untuk menekankan poin yang penting pada pidato. Sehingga dari awal hingga akhir dari pidato, gerakan tangan dapat terlihat dengan lebih jelas. Selain itu, Toastmaster Agustinus juga mungkin akan mempertimbangkan untuk lebih mempertahankan kontak mata kepada hadirin atau ke kamera untuk mempertahankan kontak atau engagement dengan para hadirin. Demikian penilaian dari saya. Untuk menyimpulkan, Anda mungkin mau mempertimbangkan 2 hal ini untuk menyesuaikan posisi kamera agar gerakan tangan dapat lebih leluasa dan terlihat dengan lebih jelas untuk menekankan poin penting pada pidato, dan mempertahankan kontak mata kepada hadirin dari awal pidato hingga akhir pidato. Akhir kata, saya menyukai pidato yang Anda bawakan dengan menginspirasi dan persuasif. Selamat Toastmaster Agustinus telah menyelesaikan pidato Anda dalam proyek bahasa tubuh yang efektif. Dan saya berharap untuk mendengarkan pidato Anda selanjutnya. Dan ketika pandemi selesai, saya mengundang Anda dan teman-teman untuk menikmati minuman coklat bersama lengkap dengan es batunya yang menyegarkan. Terima kasih kembali kepada Toastmaster Arni. Baik, terima kasih Toastmaster Titin. Laporan penilaian Toastmaster Titin selalu membuat saya meneteskan air liur. Untuk selanjutnya, penilai kedua, yaitu Toastmaster Sugondo yang akan menilai Toastmaster Amelia Dewi. Silakan Toastmaster Sugondo. Baik. Terima kasih kepada penilai umum kita, Toastmaster Arni. Ya, Toastmaster Amelia Ratnata Dewi. Nama lengkapnya Nimade Amelia Ratnata Dewi. Selamat Toastmaster Amel. Kembali lagi Toastmaster Amel berhasil menyampaikan pidato dari sisi sosial ya. Hari ini menyampaikan pidato sosial berupa penyampaian apresiasi kepada salah seorang rekan Toastmaster, khususnya di klub Denpasar Bahasa yang menurut Toastmaster Amel ini cukup baik. Mulai dari perkembangannya, kemudian keterlibatannya dalam kegiatan Toastmaster Denpasar Bahasa, dan juga kegigihannya untuk belajar. Jadi Toastmaster Amel ini benar-benar menceritakan sesuatu hal yang merupakan pengalaman pribadi yang dirasakan. Tadi Toastmaster Amel membawa kita dari awal, menjelaskan bagaimana Toastmaster kita yang awalnya segan atau tidak mau,
tidak ingin terlibat, akhirnya lambat-laun menjadi terlibat. Ini adalah merupakan nilai-nilai positif yang bisa dibawa atau dijadikan sebagai catatan oleh para pendengar, terutama kita ya. Ini Toastmaster Amel berhasil membawa kita pada suasana atau hal positif tersebut. Kemudian kita juga mendengar bagaimana Toastmaster Amel itu bisa menyampaikan apresiasi dengan tulus. Jadi itu merupakan salah satu bahasa tubuh atau bahasa yang tidak terlihat secara abstrak, namun bisa dirasakan. Kita bisa mendengar bagaimana tadi Toastmaster Amel melalui senyuman, kemudian tatapan mata, menyampaikan pesan ataupun apresiasi tersebut. Terus, dan saya yakin Toastmaster Dita yang menerima apresiasi tersebut juga merasa tersentuh. Sebagai masukan untuk Toastmaster Amel di balik pidato yang sudah sangat baik tersebut, saya ingin mengajak Toastmaster Amel. Kalau boleh, Toastmaster Amel, ini kalau teman-teman melihat, ini saya melihat bukan hanya Toastmaster Amel di sini yang menggunakan kacamata ya. Jadi Toastmaster Amel memang akan sangat baik sekali kalau bisa mengatur posisi duduk mungkin agak lebih jauh atau agak lebih tinggi. Sehingga tatapan mata itu tidak membayang dari layar laptop. Itu akan membuat tampilan atau penampilan dari Toastmaster Amel lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah bagaimana kalau Toastmaster Amel ini adalah merupakan pidato sosial, pidato apresiasi, memberikan jeda sedikit untuk si yang menerima apresiasi itu bisa memberikan respon atau setidaknya senyuman. Karena tadi saya melihat ada sempat Toastmaster Dita menyampaikan terima kasih Toastmaster Amel. Namun Toastmaster Amel cenderung melanjutkan tanpa memberikan kesempatan lebih jauh. Saya pikir itu adalah dua hal yang saya catat yang bisa Toastmaster Amel jadikan sebagai catatan. Kemudian nanti di pidato kedua, saya ingin mengajak Toastmaster Amel tidak lagi membawakan pidato apresiasi, tapi cobalah memberikan kata sambutan atau memberikan ini tadi ada pilihannya, ya acceptance of yourself. Jadi penyampaian penerimaan secara pribadi, anggaplah nanti Toastmaster Amel menjadi orang yang menerima award atau apresiasi. Saya yakin Toastmaster Amel telah memiliki hal-hal yang cocok dan sesuai untuk menjadi seorang penyampai pidato sosial. Kita akan tunggu pidato kedua dari Toastmaster Amel. Kembali ke Toastmaster Arni. Baik, terima kasih Toastmaster Sugondo. Untuk yang selanjutnya, penilaian kita yang terakhir yaitu Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Ya, Toastmaster Ade. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Toastmaster Seni. Saya sangat menyukai pidato dari Toastmaster Seni pada siang hari ini. Bagaimana Toastmaster Seni bisa membawakan pidato sesuai dengan tujuan proyeknya, yaitu dengan melalui bercerita. Tadi Toastmaster Seni bercerita melalui cerita fiksi, yaitu si Jinggo, si ayam jago itu sendiri, dan juga mengkombinasikan dengan pengalaman pribadi dari Toastmaster Seni. Menurut saya ini menarik sekali, tidak gampang kita menggabungkan dua cerita yang memiliki keterikatan. Bagaimana satu cerita dengan cerita yang lain bisa berkesinambungan. Saya juga menyukai dari pidato Toastmaster Seni hari ini yang terstruktur, ada pembukaan, isi bagaimana tentang cerita si Jinggo itu sendiri dan juga permasalahan yang dihadapi oleh Toastmaster Seni, dan diakhiri dengan kesimpulan dari pidato yang disampaikan oleh Toastmaster Seni. Saya juga menyukai ekspresi dari Toastmaster Seni dan juga variasi vokal yang baik dalam menyampaikan storytelling atau mendongeng. Ekspresi dan juga variasi vokal ini memiliki peranan yang penting bagaimana bisa mendramatisir dan juga bisa memaksimalkan peran dari cerita itu sendiri. Dan menurut saya Toastmaster Seni dari ekspresi dan juga variasi vokal yang telah ditampilkan hari ini berhasil bisa menghidupkan cerita yang disampaikan. Namun ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan agar ke depan pidato Toastmaster Seni bisa lebih baik lagi. Yang pertama yaitu tadi ketika di awal sudah menarik dengan pembukaan dengan kukuruk dari si Jinggo itu sendiri, menurut saya akan lebih bisa dimaksimalkan dari bahasa tubuh, karena dalam cerita storytelling selain variasi vokal, ekspresi bahasa tubuh ini juga memiliki peranan penting. Misalnya tadi bisa dimaksimalkan dalam pembukaan kukuruyu, Toastmaster Seni bisa memaksimalkan peran dari bahasa tubuh itu sendiri. Kan kalau ayam berkokok itu sambil mengepakkan sayap ya, seperti itu. Menurut saya itu akan membuat pembukaan dari Toastmaster Seni akan lebih atraktif lagi.
Kemudian juga misalnya tadi dari di tengah-tengah cerita ketika ada permasalahan, misalnya ketika si Jenggo dan teman-temannya tadi kebingungan bisa sambil berputar dari blocking Toastmaster Seni itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dari kecepatan. Tadi di tengah cerita sampai menjelang akhir, menurut saya kecepatan dari Toastmaster Seni cukup cepat. Dalam cerita storytelling kita harus bisa benar-benar mengatur kecepatan kita, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Bahkan menurut saya ada titik tertentu dalam storytelling kita agak lebih lambat. Karena apa? Untuk mempermudah hadirin mencerna pesan yang kita sampaikan. Karena saya sendiri pun tadi di tengah-tengah agak sedikit berpikir cukup cepat untuk bisa mengikuti alur dari cerita Toastmaster saya ini. Dan juga yang ketiga yang menurut saya bisa dimaksimalkan adalah dari konflik itu sendiri. Sebuah cerita akan lebih maksimal, akan lebih bagus jika konfliknya bisa kita maksimalkan. Tadi misalnya dari cerita Toastmaster saya ini bisa dimaksimalkan, diperdalam bagaimana apa yang dialami oleh Toastmaster saya ini ketika mengalami perundungan dari teman-temannya. Apakah Toastmaster saya ini merasa minder, kemudian mengucilkan diri dari teman-temannya, dan juga akhirnya takut untuk melakukan hal lain, ataupun berkecimpung dengan orang-orang di sekitarnya. Dan juga bagaimana dari Toastmaster Seni sendiri untuk melakukan aksi nyata solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Toastmaster Seni. Karena menurut saya sebuah cerita akan sangat menarik apabila kita bisa munculkan konflik dan bagaimana penyelesaian dari konflik itu sendiri. Secara keseluruhan saya menyukai penampilan Toastmaster Seni hari ini, pidato yang terstruktur dan juga sesuai dengan tujuan. Saya yakin ke depan Toastmaster Seni bisa menyampaikan pidato yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Ade Herawan. Untuk penilai individu saya ini semuanya luar biasa ya. Selanjutnya saya akan memanggil tim inti saya dimulai dari Toastmaster Denny Surya. Silakan memberikan laporan pengamatan bahasa. Oke, terima kasih Toastmaster. Terima kasih penilai umum. Saya akan share screen dulu sebentar. Bisa lihat layar saya? Jadi Pak Agus tadi berkata businessman, di mana kata ini bisa diganti dengan pebisnis. Kemudian Toastmaster Amelia berkata dan juga. Menurut saya kata ini tidak cocok, bisa memakai kata dan atau juga, karena ketika pemakaian kata itu lebih cocok memakai salah satu, bukan keduanya. Dan untuk Seni, saya merasa ketika berkata dan suatu ketika, ini kita mau bercerita suatu ketika, memulai kayaknya lebih baik dengan memulai suatu ketika dulu, nanti baru lanjut dannya. Karena kita menambahkan artikel waktu di tengah-tengah, jadi bingung antara waktunya. Kemudian ada lagi yaitu terpenting itu adalah apa yang mungkin apa yang terpenting adalah lebih cocok untuk didengar. Kemudian untuk Luisa berkata clumsy di depan orang lain. Saya sendiri berpikir clumsy adalah bahasa Inggris, namun seringkali memakai dalam bahasa Indonesia. Ketika saya mencari lebih lanjut, ternyata clumsy itu ada padanan katanya yaitu kikuk. Jadi kita mau berkata orang kikuk di depan umum ya bisa. Jangan mengganti dengan clumsy. Kemudian untuk yang mengatakan kata tangguh lumayan banyak. Untuk kali ini ada Amelia 1, Seni 2, saya sendiri 2, Citra Larasati 2, Luisa 1, Pak Boyke 3. Saya takjub dengan usaha Pak Boyke yang menggunakan kata tangguh dalam setiap kali berusaha mengatakan kata tangguh dalam kata. Dan kata yang baik menurut saya, jika Anda tidak dapat menemukan cara mendapatkan uang ketika tidur, maka Anda akan bekerja sampai mati dari Warren Buffett. Hal ini sudah cukup lumrah kita dengarkan, tapi saya masih merasa hal ini menarik untuk menjadi kata yang kita dapat ambil dan kita hafalkan. Demikian dari saya, kembali ke Arni. Terima kasih Toastmaster Denny untuk laporannya yang mendetail. Untuk anggota tim saya yang kedua, Toastmaster Desan untuk memberikan laporan penghitungan bunyi tanpa makna. Terima kasih Toastmaster Ani. Bisa saya diberikan izin untuk membagi layar? Bisa, Desan. Semua orang bisa.
Baiklah, terima kasih. Hari ini banyak orang-orang tangguh. Di sini saya bisa mencatat dengan baik. Bisa dilihat di sini tidak ada kata dan yang saya catat. Jadi bisa dilihat. Ya, baiklah. Ini adalah hasil dari catatan saya. Terima kasih. Kembali ke Toastmaster Ernie. Terima kasih Toastmaster Desan. Kemudian untuk anggota tim saya yang berikutnya, Toastmaster Ayu Anantia, silakan memberikan laporan waktunya. Terima kasih penilai umum. Saya sudah memberikan catatan waktu ada di kolom obrolan, dan saya hanya ingin memberitahu bahwa semuanya bisa dipilih kecuali penilai individu 1, terus masa titim. Itu saja, karena melebihi waktu. Baik, terima kasih. Demikian Bu Arni, terima kasih. Ya, terima kasih Toastmaster Ayu. Tidak apa-apa ya, Toastmaster Titin. Kemudian untuk selanjutnya adalah penilaian saya sendiri sebagai penilai umum. Pertemuan ini dimulai dengan tepat waktu. Tadi memang ada kendala suara pada awal pertemuan, tapi bisa diatasi dengan baik. Lalu saya ini adalah contoh penilai umum yang kurang bagus karena saya tidak melakukan pengecekan ulang terhadap agenda yang dibagikan. Jadi saya tidak sadar kalau pembicara kedua tadi sudah diganti, bahwa pembicara pertama yang seharusnya Ayu Asamsi ternyata tidak bisa hadir dan digantikan oleh Toastmaster Amelia Dewi. Mohon maaf atas tidak nyamanannya, jangan ditiru ya. Untuk kedepannya, untuk para penilai umum, harap dicek betul-betul kembali agenda yang dibagikan. Lalu untuk para pembicara di Jabat ini tidak pernah berhenti membuat saya kagum, karena tema-tema yang dipilih itu selalu inspiratif dan dibawakan dengan sangat menarik. Jadi memang membuat saya selalu terpanggil untuk ingin ikut hadir di pertemuan ini, apakah hanya sebagai penonton ataupun memegang peran. Dan acaranya Toastmaster ini luar biasa sekali. Beliau memimpin jalannya pertemuan ini dengan semangat dan ada humor yang diselipkan, sehingga para peserta di pertemuan ini bersemangat mengikuti jalannya pertemuan sampai akhir. Ini sungguh pembawa acara yang tangguh Toastmaster M ini. Terima kasih. Juga kotak percakapan Zoom ini sangat aktif ya digunakan untuk berinteraksi. Juga emoji di layar. Saya senang sekali ada interaksi yang betul-betul mengakrabkan setiap peserta yang hadir. Jarang-jarang ada di pertemuan itu yang menggunakan kotak obrolan dengan aktif untuk entah itu untuk memberi dukungan, memberikan informasi, atau sekedar menyambut mengucapkan selamat datang untuk para tamu yang datang saat pertemuan sudah berlangsung. Ini saya sangat senang sekali. Jadi ada keakraban di antara setiap peserta, tidak membosankan pertemuannya. Saya rasa itu saja untuk pertemuan ini secara keseluruhan berjalan dengan sangat baik sekali. Oh, dan untuk pemandu topik spontan ini juga tadi baik sekali. Di awal menjelaskan tujuan dari sesi topik spontan, juga tips-tips dalam menjawab pertanyaan atau pernyataannya, dan juga dukungan tadi kepada Pak Boyke Kusumanto. Karena Pak Boyke ini orang yang masih baru, tamu, dan tidak mengerti, tapi dukungan dari Toastmaster Ayu dan Toastmaster Desan tadi, Toastmaster Dita tadi, untuk membantu tamu Boyke mencapai waktu yang disyaratkan untuk topik spontan. Dukungannya sangat baik sekali. Jadi saya rasa itu saja untuk laporan dari saya. Pertemuannya sudah sangat baik sekali. Saya senang sekali. Dan untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada pembawa acara kita, Toastmaster Eni. Silakan. Terima kasih Toastmaster Arni. Waduh, pujian dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Denpasar Bahasa, dan tentu saja ini tidak bisa kita capai sendiri. Kita harus bekerja sama ya, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Toastmaster tamu dari mana saja yang membantu kami setiap kita ada pertemuan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tahu penghitung suara supaya kita bisa melihat siapa sih pilihan peserta terfavorit pada siang hari ini. Saya persilakan. Terima kasih Toastmaster Emi. Saya akan melakukan
pengumpul suara dalam bentuk polling. Apakah sudah tertampil? Sudah tampil? Belum. Ya, sudah, teman. Sudah, Seni. Oke. Masih kurang berapa, Sen? Sudah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Toastmaster Eni. Kita langsung pilih aja ya, langsung di polling, atau saya di polling dulu, kemudian diumumkan, baru saya tutup, gitu kan? Toastmaster Denny, Amel? Ditutup sama Denny aja, nanti biar Denny yang mengumumkan. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum saya serahkan kendali ke Presiden Denpasar Bahasa, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan, khususnya Denpasar Bahasa Toastmaster yang sudah hadir pada hari ini, baik yang memegang peran ataupun yang tidak memegang peran. Terkhusus saya ucapkan terima kasih banyak dari tamu Toastmaster Jakarta Bahasa, DTM Pak Sugondo, kemudian DTM Ade Herawan, Toastmaster Arni Kusuma, kemudian Toastmaster Titin yang sudah membantu kami semua pada hari ini. Acara sukses. Datang-datang lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau masih virtual kita meriahkan, kalau sudah offline silakan datang ke Bali, kita tunggu. Kemudian tamu dari Magical Bali, Citra, terima kasih banyak. Kemudian Pak Boyke dari Jakarta, Luisa, Dewi, kemudian teman-teman lain yang mungkin sudah tidak ada di ruangan. Dan khususnya semua apresiasi saya yang tidak kalah penting buat teman-teman Denpasar Bahasa yang selalu meluangkan waktu di hari Minggu siang, ini jam 2 ya, panas-panas. Amel, Seni, Ayu, Dita, Pak Agus, Bima, Desan, dan teman-teman semua, terima kasih banyak. Hasil kata, nggak apa-apa gadingnya retak, namanya tetap juga gading. Jadi saya serahkan kepada Presiden Denpasar Bahasa, Denny. Terima kasih pengarah acara Bu Emi. Saya mengucapkan terima kasih juga buat rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat yang sudah menghadiri pertemuan sampai akhir. Seperti DTM Sugondo, DTM Ade Herawan, Toastmaster Arni, Toastmaster Bima, kemudian juga pada para member yang datang, Desan, Bu Emi, terus Dita, Amel, Ayu, kemudian sebelum saya akhiri acara ini, saya akan mengumumkan beberapa hal, yaitu ya kita sudah banyak yang bayar, sudah ada 14 orang, jadi kita sudah melewati 8 orang. Jadi selamat untuk para anggota debat yang sudah membayar, dan kita sudah menjadi klub yang sehat. Kemudian juga sebelum saya tutup, saya akan meminta beberapa komentar, bisa dari siapa yang masih ada? Bentar ya, saya lihat. Citra, Den.
Citra, Den. Toastmaster Citra sudah mau Citra. cabut soalnya. Ya, Citra dulu dah langsung. Halo, selamat siang, Bu Ayu. Terima kasih. Saya ini pertama kalinya datang ke Denpasar Bahasa Toastmaster. Ternyata berbicara bahasa Indonesia dengan lugas, kemudian lancar itu tidak mudah. Walaupun kita biasa berbicara pakai bahasa Indonesia setiap hari, tapi begitu kita diminta untuk berpidato, ada sebuah topik tertentu, ternyata kompleksitasnya tuh sama seperti bahasa Inggris juga. Kita harus berpikir keras gitu maksudnya. Tapi ini menyenangkan sekali karena yang saya suka di Toastmaster itu selalu orang-orangnya sangat ramah, itu yang saya paling suka. Kekeluargaannya, terus penerimaannya sangat ramah. Jadi saya selalu senang dari Toastmaster ini. Terima kasih Pak Denny juga. Terima kasih, Citra. Bu Emi yang sudah mengundang saya juga, Amel. Thank you. Datang Oke. lagi ya. Iya, ya. Oke, kita tamu Bima yang dari Toastmaster Bima yang pertama kali. Menurut saya pertama kali datang, gimana kesannya? Kesannya saya permisi dulu, saya datangnya terlambat. Nggak apa-apa, gimana kesannya? Oh, ya. Kesannya saya menarik, terus berlangsung dengan lancar semuanya. Saya bisa berterima kasih, bisa diterima dengan baik dengan teman-teman. Kita bersama-sama untuk maju mengembangkan klub kita masing-masing. Itu Mas Denny. Oke, terima kasih Pak Bim. Oke, dari Boyke yang sudah tadi berusaha berbicara memakai kata tangguh terus, gimana kesan dan pesannya? Kesan dan pesannya, terus terang saya senang banget ya hari ini bisa join, karena tadi internetnya, koneksinya putus, saya kira saya nggak bisa masuk gitu. Ternyata setelah saya coba-coba lagi, baru masuk jam 1 kurang 10-an kalau nggak salah. Ya di situ saya di drive untuk lebih bisa memanfaatkan waktu maupun kata-kata yang ada, sehingga saya bisa dipaksa untuk memberikan pidato yang sangat singkat. Menarik banget deh, event ini menurut saya seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Boyke. Ya, Oke, sama-sama. kita lagi tahu terakhir itu dari Titin yang dari Empire. Gimana kesan dan pesannya? Ya, terima kasih atas Master Denny. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya kepada saya menjadi penilai individu untuk Bapak Agustinus. Untuk Toastmaster Agustinus, ya pada siang hari ini saya juga bisa menambah kosakata bahasa Indonesia saya, terutama dengan kata hari ini yaitu tangguh, yang mungkin biasanya jarang dipakai dalam keseharian. Nah, sekarang bisa diingatkan kembali mengenai kata ini dan juga artinya dan juga dari kehangatan dari persahabatan anggota Toastmaster debat ini yang ya dapat saya rasakan meskipun saya di Jakarta tetap dapat merasakan suasana kehangatan dari orang-orang yang ada di Bali. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih Titin. Nah, sebelum kita tutup, ternyata kita ada pemenang untuk acara hari ini. Kita sudah siap untuk pemenang. Mari kita sambut ini untuk mengumumkan pemenang dari acara kita. Terima kasih Toastmaster Denny. Ya, untuk tamu penghormatan untuk pidato yang dipersiapkan adalah Toastmaster Agus. Selamat Pak Agus. Selamat Agus. Untuk topik keren Pak Agus celengannya. Untuk topik spontannya Toastmaster Citra. Citra. Dan terakhir untuk penilai individu Toastmaster DTM Ade. Selamat DTM Ade. Selamat buat pada pemenang, keren. Selamat buat pemenang.
Selamat untuk para pemenang. Hari ini kita semua menang. Kita belajar lagi untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih ini pengumumannya. Dan dengan ini kita tutup resmi acara pertemuan hari ini. Terima kasih untuk para tamu sudah datang dan para Toastmaster yang sudah membantu sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Talk, sudah tutup. Terima kasih.